Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan, yaitu definisi manajemen keuangan menurut teori dan para ahli. Manajemen keuangan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prosesnya, manajemen keuangan adalah melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Manajemen keuangan menurut teori, yaitu yang pertama teori utilitas. Teori utilitas mempertimbangkan preferensi, risiko, dan utilitas dari hasil keuangan dalam konteks manajemen keuangan. Hal ini mengacu pada upaya perusahaan untuk mengoptimalkan keputusan investasi dan pendanaan dengan memperhitungkan preferensi, risiko, dan keuntungan dari pemegang saham. Yang kedua, teori preferensi keadaan. Teori preferensi keadaan mempertimbangkan preferensi risiko berdasarkan pada preferensi terhadap hasil di masa depan dalam berbagai keadaan. Ini menyatakan bahwa investor memiliki preferensi yang berbeda terhadap risiko tergantung pada kondisi atau keadaan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Manajemen keuangan menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, K.D. Wilson menjelaskan pengertian manajemen keuangan terutama melibatkan penggalangan dana dan pemanfaatannya secara efektif dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang kedua, Darsono Prawinegoro. Menurut Prawinegoro, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan secara efektif, efisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, menurut Sudana, mendefinisikan manajemen keuangan sebagai salah satu bidang manajemen fungsional yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang hingga pengelolaan modal kerja perusahaan dalam investasi maupun perdanaan jangka pendek. Dan keempat, menurut Sony S, mendefinisikan keuangan sebagai aktivitas suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dalam mengelola dana. Manajemen dana ini dapat berarti bertujuan untuk memperoleh, menggunakan, serta mengelola aset untuk mencapai tujuan usaha. Dan yang kelima, Debdignas. Menurut Debdignas menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Adapun tujuan manajemen keuangan secara umum adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber perdanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan serta membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Menurut Fahmi berpendapat bahwa ada 3 tujuan manajemen keuangan, yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai perusahaan, yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.
Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan merupakan menggunakan dana dan mendapatkan dana. Beberapa fungsi manajemen keuangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi. Syafirudin menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan upaya pemenentuan kerja melalui bagian-bagian tugas, wewenang sesuai ruang lingkup kerja. Dalam pengorganisasian ini perlu diperhatikan semua kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, anggaran merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang keempat, pengendalian atau controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Dan yang kelima, pemeriksaan atau auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Dan yang terakhir, laporan atau reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.